Pada tahun 1979, Space Station Skylab jatuh dari orbit. Selama masa misinya, Skylab menjadi tempat bagi ratusan eksperimen ilmiah. Sebagian besar puingnya terbakar saat kembali memasuki atmosfer, tetapi sebagian lainnya jatuh ke bumi. NASA mengira mereka telah berhasil menemukan kembali setiap bagiannya, dan ternyata mereka salah. Dan ya, belum. Pada tahun 2007 di Australia Barat, seorang pria mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi ke sebuah pom bensin di tengah badai pasir. Tidak, pria itu tidak sedang mau antri bensin karena harganya masih stabil dan masuk akal. Jadi tujuan si pria adalah menggunakan telepon umum untuk melaporkan kondisi di sana kepada pihak NASA. Setelah dialihkan ke sana kemari, tersambunglah telepon itu ke seorang ilmuwan wanita yang sedang berada di Roma, Italia. Si pria mengatakan bahwa sudah mencoba menghubungi banyak orang NASA, tapi tak ada satupun yang benar-benar mendengarkan. Si pria lalu menjelaskan bahwa penduduk setempat sedang sekarat karena sesuatu keluar dari tangki Skylab yang jatuh di Australia 18 tahun sebelumnya. Si ilmuwan berusaha meminta penjelasan lebih rinci, namun... Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, kadang hal yang benar membuat kita kehilangan banyak hal, tetapi setidaknya kita tidak kehilangan diri sendiri. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Cold Storage, sebuah film yang rilis pada tahun 2026, disutradarai oleh Johnny Campbell, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Sekitar 27 jam kemudian, sang ilmuwan yang bernama Hiro Martins tiba di pom bensin yang dimaksud, yang berlokasi di Kiwirkura, Australia Barat. Di sana juga ada dua petugas bernama Robert Quinn serta Trini Romano yang bekerja di bawah Defense Threat Reduction Agency atau disingkat DRTA. Hiro menjelaskan bahwa tangki itu dahulu dikirim ke orbit bersama jamur parasit yang mampu beradaptasi dari suatu spesies ke spesies lain. Namun, ia yakin yang keluar dari dalam tangki ini sudah bukan jamur yang sama. Ia juga menegaskan bahwa sejak panggilan pria bernama Inos Minjara, tak seorang pun memasuki wilayah tersebut seolah sudah lebih dulu ditelan oleh maut. Setelah menyuntikkan obat ke tubuh sebagai langkah pencegahan terhadap alergen mematikan, mereka mengenakan hazmat, lalu mulai menyisir area dengan kamera tubuh aktif. Ketika Trini bertanya mengapa NASA mengirim organisme berbahaya ke luar angkasa, Hiro menjelaskan bahwa mereka ingin mengembangkan obat anti jamur untuk para astronot. Lalu setelah dihitung, ada 14 rumah dan 12 mobil di sana, tapi tak ada satu orang pun yang terlihat. Sampai pada akhirnya ditemukanlah tangki yang dimaksud, dan Hiro menyadari bahwa penduduk setempat pernah mencoba membersihkannya dengan larutan buatan tangan, dengan kentang dan sabun cuci piring. Tangki tersebut berada di sebuah bangunan bernama Museum Skylab yang dipenuhi kliping koran lama tentang Space Station yang jatuh itu. Dengan bantuan kaca pembesar, Hiro menemukan retakan-retakan halus dan menyadari bahwa campuran kentang tadi telah merembes masuk ke dalam tangki lalu memberi makan jamur di dalamnya. Hanya dengan sedikit air, organisme itu bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Pada salah satu retakan, Hiro melihat noda hijau yang tampak hidup. Ilmuwan itu meminta Robert menahannya saat mendekat untuk mengamati lebih seksama, lalu memastikan bahwa jamur hijau itu telah tumbuh dan bermutasi. Tiba-tiba, pada saat yang sama, Trini mengabarkan bahwa ia menemukan mayat, dan Hiro segera menghampiri tanpa sadar bahwa ada jamur yang menempel di sepatu botnya. Jamur itu mengikis tapak sepatu lalu merayap masuk ke dalam hazmat. Di atas atap, mereka menemukan jasad seseorang dengan dada terbuka dan tengkorak yang terbelah. Robert lalu mengamati sekeliling dan menyadari bahwa semua penduduk tewas di atap-atap kota dengan luka yang sama mengerikannya. Hiro menduga jamur itu memaksa mereka naik ke atap lalu menunggu sampai tubuh mereka pecah agar ia bisa berkembang dan menyebar lebih jauh. Tiba-tiba, kepala jasad itu retak dan memperlihatkan jamur yang memenuhi bagian dalamnya.
Setelah itu, Hiro kembali ke tangki untuk mengambil sampel sambil menjelaskan bahwa sesuatu seperti spora pasti telah menembus dinding tangki setelah memasuki atmosfer, yang berarti spesies baru telah lahir. Begitu sampel berhasil diamankan, mereka pun bersiap pergi. Namun ketika jamur mulai masuk ke tubuh, Hiro merasa panas dan mencium bau tak sedap dari dalam hazmatnya. Tak lama kemudian, rasa pusing membuat langkahnya goyah, lalu ia memuntahkan jamur hijau. Ya, jamur itu mengambil alih otaknya dan terus mengulang satu kata, yaitu sebarkan. No. Saat Hiro mencoba merebut pistol, Trini melawannya sekuat tenaga tetapi tetap gagal. Setelah pistol berhasil direbut, Hiro menjauh dari kedua agen dan sempat sedikit menjernihkan pikiran, cukup untuk menyadari apa yang telah ia lakukan. Ya, dalam momen singkat itu, Hiro melepaskan selang udara dari bajunya dan beberapa jam kemudian, pihak militer tiba di kota untuk mengambil sampel dan menutup babak pertama dari bencana itu. Setelah mereka pergi, seluruh wilayah itu pun diledakkan hingga lenyap. Sedangkan sampel dibawa ke sebuah fasilitas aman di Kansas, lalu disimpan dalam ruang pendingin jangka panjang. Tahun demi tahun berlalu, fasilitas itu ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah, bahkan disewakan kepada pengusaha tanpa banyak perhatian. Pada suatu pagi, seorang pria muda berjulukan T-Cake datang untuk bekerja dan segera mendapat gangguan dari sang manajer yaitu Griffin yang ingin memanfaatkan bantuannya untuk merampok penyimpanan itu. Hah? Gimana? Ya, tentunya T-Cake menolak, tapi Griffin terus mendesak, tak menyisakan pilihan bagi T-Cake. Menjelang malam, seorang wanita tua, Nyonya Rooney, datang untuk melihat unit penyimpanannya. T-Cake bersikap ramah atau mungkin terlalu ramah sampai tidak henti-hentinya berkata, dan itu membuat Nyonya Rooney merasa terganggu. Setelah mengantar ke lift, T-Cake mendengar bunyi bip misterius, dan ini bukan pertama kalinya terdengar karena beberapa karyawan juga pernah mengalaminya. Namun, seperti biasa, T-Cake hanya mengabaikan. Sementara itu, di dalam unit penyimpanan, Nyonya Rooney mengeluarkan pistol dari dalam sepatu bot, lalu menatap foto sang suami yang telah meninggal sambil mengucapkan selamat hari jadi. Wanita itu mengangkat pistol dan siap mengakhiri segalanya, tapi entah mengapa mendadak rasa ragu menyelimuti sehingga memutuskan untuk tidur sejenak. Lah, tak lama kemudian, T-Cake kembali mendengar bunyi bip yang semakin mengganggu. Jadi ia memanggil seorang rekan kerja, karyawan baru bernama Naomi. Wanita itu pun datang ke lobi, tapi mengaku tak mendengar suara apapun. Saat keduanya saling berkenalan, Naomi memperhatikan tato T-Cake, lalu Naomi menerima telepon yang mana membuatnya sempat berdebat singkat sebelum memutuskan sambungan, dan Naomi pun akhirnya mendengar bunyi bip misterius. Di Carolina Utara, Robert terbangun karena panggilan dari salah satu instansi pemerintah. Setelah menerangkan kepada sang istri bahwa semua baik-baik saja, Robert membuka brankas, mengambil telepon satelit lamanya untuk menghubungi markas lama. Seorang petugas bernama Abigail menjelaskan bahwa mereka menerima peringatan suhu tidak normal dari sebuah fasilitas yang sudah dinonaktifkan. Robert marah karena sudah berkali-kali ia memperingatkan atasannya bahwa cuaca bisa mempengaruhi tempat itu, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Karena kini sudah pensiun, Robert membutuhkan perlengkapan dan izin akses untuk beraksi. Petugas yang mengaku bernama Abigail ragu memberikan itu semua, jadi Robert pun mengingatkannya bahwa inilah situasi yang membuat Abby mengorbankan kehidupan pribadi, kesempatan untuk benar-benar menolong banyak orang tak berdosa. Kembali ke fasilitas, T-Cake dan Naomi menyadari bahwa suara tadi berasal dari balik sebuah dinding. Ketika ponselnya berdering lagi, Naomi mengabaikan dan menjelaskan bahwa itu adalah ayah dari anaknya. Wanita itu kemudian mengaku ingin membobol dinding untuk mencari sumber suara, tapi T-Cake menolak karena tak mau kehilangan pekerjaan. Naomi pun membahas tato T-Cake seperti tanda bekas napi dan menebak bahwa T-Cake sedang dalam masa pembebasan bersyarat. Meskipun semua tebakan itu benar, tapi Naomi masih terus membujuk sampai akhirnya T-Cake pun menyerah. T-Cake mengambil beberapa alat dan membuat lubang pada dinding, dan terlihat sebuah ruangan dengan mesin besar di dalamnya. Ia masuk untuk melihat lebih dekat, tapi Naomi justru
justru menyadari bahwa itu adalah panel kendali pemantau suhu. Please. Setelah merobohkan sedikit lagi bagian dinding, Naomi masuk menyusul T.K. ke dalam ruangan itu. T.K. lalu memberitahu bahwa gedung ini dulunya merupakan tempat penyimpanan militer. Ada peta di dinding dan Naomi memotretnya saat menyadari bahwa bangunan itu memiliki tingkat yang lebih bawah. Ia ingin melihatnya, tetapi T.K. tidak. Sekali lagi, Naomi membujuknya tanpa henti. Come on, this is like the most fun I've had in years. Akhirnya T.K. secara emosional mengakui bahwa sepanjang hidupnya ia terlalu mudah mengikuti kemauan orang lain dan itu juga yang membuatnya terseret ke penjara. Naomi meminta maaf karena terlalu memaksa, sementara T.K. sadar bahwa rekannya akan tetap menyelidiki dengan atau tanpa dirinya. Karena itu T.K. pun setuju untuk ikut. Mereka berdua menaiki lift dan mengikuti peta hingga menemukan sebuah pintu di ruang janitor. Pintu tersebut tampak tersegel, tapi satu tendangan saja cukup untuk membuka dan menyikap ruang rahasia lain. Begitu mereka melangkah masuk, alarm sempat berbunyi sesaat. Mereka memandang sekeliling dan melihat banyak peralatan dari era 1970-an termasuk hazmat. Di ujung koridor, mereka menemukan pintu masuk berupa tangga menuju tingkat bawah. Saat mengintip ke dalam, tampak kedalamannya sekitar 500 kaki. Karena itu Naomi meminta T.K. turun lebih dulu. There it is. Holy shit. Hey! Di tingkat bawah, mereka menemukan sebuah pintu bertuliskan akses khusus DRTA. Karena tidak tahu apa itu DRTA, jadi mereka nekat membuka pintu itu. Di baliknya terdapat ruang tertutup rapat dan pipa besar berisi air pembeku. Di salah satu sudut, ada tikus-tikus yang diselimuti jamur dan berjuang untuk bergerak karena ekor-ekor mereka saling terlilit menjadi satu simpul yang menjijikkan. Ya, suasana di tempat itu terasa seperti penyimpanan rahasia lama yang tak pernah benar-benar mati. Ketika T.K. mundur menghindari seekor tikus yang menerjang, Naomi mengintip melalui jendela kecil di pintu ruang kedap dan melihat jamur telah menjalar di setiap dinding. Ada juga jamur yang menempel pada pintu, tapi saat Naomi hendak menyentuhnya, setelah mengetahui pintu tersebut terasa panas, mereka pun sepakat untuk pergi dari ruangan itu. Di luar toko, seorang pria bernama Mike datang dan terlihat sangat kesal. Ia menatap pistol sejenak sebelum menghubungi Naomi dan dari situlah terungkap bahwa ia adalah ayah dari anak Naomi. Karena panggilannya tidak diangkat, Mike meninggalkan pesan suara, mengeluh karena Naomi terus mengabaikannya sambil menjelaskan bahwa dirinya sedang dalam masalah. Ketika mendengar suara dari bagasi mobilnya, Mike segera memeriksa dan terkejut ketika pintunya bergetar sendiri. Begitu bagasi dibuka, Mike meminta maaf karena telah menembaknya, tetapi kucing itu memperlihatkan bahwa separuh wajahnya hancur akibat jamur dan seluruh tubuhnya hancur dan darah yang terinfeksi mengenai Mike serta beberapa rusa di sekitar. Jamur seketika menjalar ke otak Mike, membuatnya roboh dan muntah selama beberapa menit. Tak lama sesudahnya, jamur itu memerintahkan Mike untuk mencari lebih banyak orang yang dipahami Mike sebagai perintah untuk menemukan Naomi. Jadi setelah mengambil pistolnya, Mike pun masuk ke dalam toko dengan seekor rusa yang juga sudah terinfeksi mengikuti di belakang. Adegan berpindah menampilkan Robert yang berada di dalam pesawat milik DRTA sedang menyaksikan video rekaman kematian Hero Martins. Pada saat itu, ia menerima telepon dari Wesley yang kini menjadi pemimpin baru divisi mereka. Wesley menganggap Robert terlalu terobsesi pada kasus lama yang sudah ditutup dan kini bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang mungkin cuma rangkaian listrik rusak. Mereka pun berdebat singkat sebelum sambungan telepon berakhir. Tak lama kemudian, Abby menghubungi Robert dengan ponsel pribadi menjelaskan bahwa ia telah membaca laporan tentang insiden Australia sehingga kini secara diam-diam akan membantu Robert. Robert menitipkan pesan untuk Trini yang menyebut item ke-7, lalu mengatakan bahwa jalurnya tidak aman sehingga Trini harus selalu menjadi pihak yang menghubungi lebih dulu. Tiba-tiba Wesley datang mendekat karena mencurigai Abby. Untungnya Abby segera berpura-pura berbicara tentang kehamilan dengan sang pacar yang mana membuat Wesley pun mundur.
Kembali ke toko atau lebih tepatnya fasilitas, T-Cake dan Naomi mencari kepanjangan dari DRTA di internet dan mengetahui bahwa itu adalah lembaga pemerintah yang menangani ancaman berbahaya seperti senjata biologis, wabah, zat beracun, atau hal-hal rahasia yang bisa membahayakan banyak orang. Setelah mereka keluar dari janitor, keduanya terkejut melihat rusa sedang naik lift. T-Cake bingung bagaimana itu semua bisa terjadi, lalu beberapa adegan pun menjelaskannya. Mulai dari bertahun-tahun yang lalu, jamur itu lolos dari ruang penahanan dan merayap keluar melalui celah kecil di pintu. Beberapa jam sebelum momen Mike datang, seekor serangga memakan jamur itu lalu ikut terinfeksi. Seekor tikus mencoba menangkap serangga tersebut dan jamur itu pun menempel di hidung hewan itu. Sementara serangga kemudian merayap masuk ke ventilasi, lalu beberapa menit sebelum momen Mike datang, serangga itu berhasil mencapai jalanan tempat mobil Mike melindasnya. Dari sana, jamur bergerak naik melalui ban lalu menyelinap ke dalam bagasi untuk menghidupkan kembali kucing yang sudah mati. T-Cake dan Naomi bergegas kembali ke lobi hanya untuk melihat rusa keluar dari lift. Begitu melihat mereka, rusa itu langsung berlari mengejar dan sesaat kemudian, Mike juga keluar dari lift dan mengakui ia menembak kucing kesayangan orang tuanya yang juga sangat disayangi Naomi. Sambil berteriak ke arah mereka, Mike mengeluarkan pistol dan menyuruh T-Cake serta Naomi membuka mulut karena ingin memuntahkan sesuatu ke dalamnya. Oke, saya akui terdengar menjijikkan, tapi itu memang perintah dari jamurnya. T-Cake dan Naomi pun lari tunggang langgang saat Mike mulai menembak dan suara itu membangunkan Nyonya Rooney. Dua jagoan kita akhirnya bersembunyi di dalam salah satu unit penyimpanan, tapi sayangnya pintu unit itu macet sehingga mereka tak bisa menutupnya rapat-rapat. Mike berjalan melewati koridor tanpa menyadari mereka bersembunyi di sana, namun tiba-tiba sebuah benda terjatuh. Keduanya sempat merasa lega karena akhirnya aman, namun ketika T-Cake mundur selangkah, Mike terpaksa menarik tangannya yang berdarah dan beberapa jarinya kini sudah patah. Setelah itu, Naomi mencari di internet nomor yang bisa mereka hubungi untuk meminta bantuan. Di bandara, Robert dijemput oleh rekan seperjuangan Trini yang mengatakan bahwa mereka harus singgah sebentar untuk mengambil item ke-7 sebelum menuju TKP. Pada saat yang sama, Abby menghubungi Robert dan mengabarkan bahwa ada warga sipil di fasilitas yang sedang tersambung di jalur lain. Ia lalu menghubungkan panggilan tersebut sehingga Naomi bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sementara Mike terus menghantam pintu unit mereka dari luar. Setelah menyadari jamur itu kini menemukan cara-cara baru untuk menyebar, Robert berjanji akan segera tiba di fasilitas itu dan memberi Naomi beberapa petunjuk. Tak seorang pun boleh menyentuh jamur itu, mereka harus tetap bersembunyi dan juga tidak boleh berbicara dengan siapapun selain Robert dan Abby. Lalu, setelah Robert menutup telepon, Trin mengungkapkan pendapatnya bahwa kemungkinan besar dua orang yang terjebak di fasilitas akan berakhir. Sementara T-Cake dan Naomi berdebat tentang infeksi jamur bisa dianggap zombie atau tidak, terdengar suara dari luar yang ternyata adalah Griffin bersama kelompoknya. Dan ya, tujuan mereka adalah merampok salah satu unit. Ketika masuk ke dalam, mereka melihat sisa-sisa dari rusa dan tanduk yang menancap. Merasa marah karena semuanya kacau balau, Griffin segera menggunakan mikrofon dan mengancam T-Cake menyalahkannya atas semua ini. What did you do to my lobby? And where the hell are you? Kemudian kelompok itu pergi ke sebuah unit penyimpanan untuk mencuri beberapa televisi. Sementara itu Robert dan Trini memanjat pagar lalu menyusup ke sebuah rumah tempat mereka membuka peti dan mengambil item ke-7. Saat hendak keluar, mereka ditodong oleh sang pemilik rumah. Ternyata sang pemilik rumah itu adalah anak Trini sendiri, sehingga Trini menenangkannya dengan kata-kata lembut keibuan. Berkat itu, mereka bisa meninggalkan rumah tanpa menyebabkan kegaduhan. Love you. Love you too, Mom. Ya, tentu saja Robert memarahi Trini karena menyimpan sesuatu yang begitu berbahaya di rumah warga sipil, apalagi keluarga. Namun Trini tidak menganggap itu masalah besar dan malah memeluk Robert. Trini meminta Robert pergi sendiri karena merasa diri sudah terlalu lamban dan hanya akan menjadi beban. Robert sebenarnya juga memiliki masalah pada tulang pinggang akibat insiden pada masa lalu di Australia Barat dan sewaktu-waktu bisa kumat, tapi itu tidak akan menghentikannya.
Saat mengemudi, Robert berbicara dengan Abby dan mengatakan bahwa jika hujan turun, jamur itu akan menyebar lebih cepat dan akan sangat sulit untuk dihentikan. Robert meminta pengintai satelit karena makhluk terinfeksi akan memiliki jejak panas yang akan terlihat pada radar, tapi Abby mengatakan harus meminta beberapa bantuan agar bisa memperoleh akses itu. Di fasilitas penyimpanan, T-Cake ingin pergi dari sana, tetapi Naomi mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya. Mereka pun berdebat dan kali ini T-Cake menang sehingga Naomi pun terpaksa ikut meninggalkan unit itu. Saat mengendap-endap di lorong, mereka melihat kondisi tubuh Mike semakin parah. Tak lama kemudian, Mike menemukan setengah dari para perampok sedang berada di unit lain, lalu setelah itu, Mike menutup unit tersebut agar para perampok tetap terperangkap di dalam sampai jamur itu sepenuhnya menguasai tubuh mereka. Tak lama sesudahnya, Mike melihat T-Cake dan Naomi lalu langsung mengejar mereka. Untungnya bantuan datang dari Nyonya Rooney. Nyonya Rooney ingin menggunakan lift, tetapi T-Cake mendengar Griffin mendekat, jadi ia membawa wanita itu ke tangga darurat. Dan sebelum pergi, Nyonya Rooney menyerahkan pistolnya kepada T-Cake. Griffin dan rekannya Dr. Friedman mencari T-Cake yang justru membuang pistol yang baru didapatnya. Perampok yang masih berada di luar mulai lelah menunggu sehingga pergi sambil membawa beberapa televisi yang sempat diambil. T-Cake lalu menghadapi Griffin dan Friedman dan juga meminta mereka menjauh dari sisa-sisa tubuh Mike. Di unit yang tertutup, para perampok yang terinfeksi mulai kehilangan akal dan menghantam pintu dari dalam. T-Cake berusaha menjelaskan bahwa mereka sedang sakit parah, tetapi Griffin tetap ingin pintu tersebut dibuka. Saat Griffin mencoba mengancam T-Cake, ia tergelincir di atas darah lalu tanpa sengaja menembakkan pistolnya yang mengenai tangan T-Cake. Dalam keadaan terluka, T-Cake berjalan perlahan mendekati unit, tapi bukannya membuka, T-Cake justru malah mengunci gemboknya. Lalu, Stupid mother... lelah dengan kebodohan Griffin, Friedman berusaha merebut pistolnya, namun gagal. Setelah itu Griffin mengatakan kepada salah satu rekan yang terkurung bahwa kunci miliknya ada pada mereka, sehingga segera menyelipkannya dari celah bawah. Lalu saat Griffin membuka unit itu, Friedman mundur ketakutan lalu tergelincir dan jatuh di atas cairan jamur sehingga ikut terinfeksi. Di dalam unit, salah satu perampok mengaku merasa tubuhnya terasa aneh dan I don't feel so. ketika T-Cake dan Naomi keluar dari toko, akhirnya mereka bertemu dengan Robert. Setelah Abby memastikan keduanya bersih dari infeksi, Robert memberi mereka pistol dan hazmat. Robert meminta mereka masuk kembali ke dalam fasilitas untuk mengaktifkan item ketujuh yang ternyata adalah nuklir. T-Cake panik saat mendengar ia harus ikut dalam rencana yang bisa menewaskan semua orang, tapi Robert meyakinkan bahwa ledakan itu akan terjadi di bawah tanah. Menurut Robert, itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia dari jamur mematikan. Robert sendiri akan tetap berada di area parkir untuk menghentikan makhluk terinfeksi manapun yang coba melarikan diri. Setelah mengenakan hazmat, T-Cake dan Naomi membawa nuklir itu lalu masuk kembali ke dalam gedung. Setelah itu, Robert mulai menyayat ban semua mobil di tempat parkir agar tak ada siapapun yang bisa menggunakannya untuk kabur. Abby lalu mengabarkan bahwa sosok hangat sedang mendekati dan ternyata itu adalah... Setelah tubuh Friedman meledak, Robert menembaki semua motor di sana hingga memicu kobaran api. Di tangga, suara ledakan itu terdengar oleh Griffin yang mana saat itu sedang berusaha menahan teman-temannya yang terinfeksi dengan todongan pistol. Namun salah satu dari mereka malah berlari mundur. Sementara itu, T-Cake dan Naomi tiba di ruang penahanan dan mendapati bahwa jamur kini sudah merambat ke ruangan lain juga. Karena itu, mereka harus menghentikannya sebelum mencapai pipa. Saat mereka meletakkan peledak, keduanya terkejut karena Robert rupanya sudah mengaktifkannya lebih dulu, sehingga waktu mereka untuk kabur tinggal 6 menit. Mereka pun langsung berlari secepat mungkin, tetapi hitung mundurnya mulai error dan menit-menitnya berkurang lebih cepat dari semestinya.
Di luar, Robert melihat jamur dari tubuh Friedman sedang merayap mendekatinya. Pada saat yang sama, Griffin mendorong seorang perampok yang terinfeksi ke arah pintu dan Robert segera menembaknya sampai tumbang. Robert juga mencoba menembak Griffin, tetapi pria itu buru-buru berlari masuk untuk berlindung. Ketika Griffin hendak membalas tembakan, sementara itu, Naomi dan T-Cake mendapati jalan keluar mereka terhalang oleh perampok terakhir yang sudah terinfeksi. Tanpa ragu, Naomi menembaknya dan akhirnya mereka berhasil keluar dari bangunan itu. Trini mengangkat pistolnya ke arah mereka, tetapi Robert memastikan bahwa T-Cake dan Naomi bersih. Mereka lalu membantu Robert bergerak, masuk ke mobil, dan melaju secepat mungkin menjauh dari lokasi itu. Tak lama kemudian, nuklir itu akhirnya meledak, dan kekuatannya begitu besar sampai tanah di sekitarnya ikut runtuh. Jadi Naomi memaksa mobil melaju. Beberapa saat kemudian, ledakan itu akhirnya berhenti meluas dan mereka pun lolos dengan selamat. Di markas, Abby tidak lagi melihat titik merah apapun di radar, sementara alarm mengumumkan telah terjadi peristiwa nuklir. Keesokan harinya, Weasley muncul di berita dan para wartawan menyudutkannya karena tidak menganggap ancaman jamur itu dengan serius sejak awal. Sebaliknya, Robert dianggap sebagai pahlawan atas keberhasilan menggagalkan penyebaran jamur. Film pun ditutup dengan menampilkan Abby yang mengunjungi Robert di rumah sakit dan berterima kasih karena telah mengingatkan kembali alasan mengapa bergabung di lembaga penanganan ancaman. Sementara itu, T-Cake sedang bersama Naomi di taman. Naomi memperkenalkan putrinya kepada T-Cake dan pada momen ini T-Cake memberitahukan nama sebenarnya yaitu Travis serta menjelaskan mengapa dia dipanggil T-Cake. Selain itu, di balik happy ending para karakter kita juga ada adegan lain di hutan. Seekor rusa memuntahkan jamur mematikan, memastikan bahwa ancaman belum benar-benar berakhir. Dan tamat. Ending film ini pada dasarnya menegaskan bahwa wabah jamur itu sudah berkembang terlalu jauh untuk sekedar dikurung kembali. Robert Quinn tahu betul bahwa organisme itu bukan lagi ancaman biasa karena sejak awal jamur tersebut memang hanya punya satu tujuan, terus menyebarkan diri ke sebanyak mungkin makhluk hidup. Itulah sebabnya ia memilih jalan paling ekstrim, yaitu memusnahkan seluruh pusat penyebarannya dengan item ke-7, bom nuklir portable yang dulu memang disiapkan sebagai rencana darurat jika segalanya lepas kendali. Yang membuat ending ini menarik adalah keputusan Robert ternyata jauh lebih keras daripada yang terlihat di permukaan. Saat ia menyerahkan bom itu kepada T-Cake dan Naomi, sebenarnya ia sudah mengaktifkannya lebih dulu. Artinya, ia pada dasarnya mengirim dua anak muda itu masuk ke pusat infeksi dalam misi yang nyaris mustahil untuk selamat. Mereka bisa lolos bukan karena rencana Robert aman, melainkan karena timer bom itu sudah rusak setelah terlalu lama disimpan, sehingga hitung mundurnya tidak berjalan normal. Dari sini terlihat bahwa Robert memang siap mengorbankan siapapun, termasuk dirinya sendiri, selama jamur itu tidak keluar dan menginfeksi dunia yang lebih luas. Ending ini juga menjadi penebusan bagi Robert. Selama ini ia dianggap terlalu terobsesi pada kasus lama dan seperti membesar-besarkan ancaman yang sebenarnya diremehkan atasan. Tetapi setelah fasilitas itu akhirnya meledak dan wabah utamanya berhasil dihentikan, Abigail yang bernama asli Ishani diam-diam membocorkan dokumen penelitian serta laporan peringatan lama yang pernah dikirim Robert kepada pemerintah. Dari sanalah publik mengetahui bahwa sejak awal Robert memang benar, sementara petinggi di RTA justru lalai karena tidak mendengar peringatannya. Itulah alasan kenapa pada akhirnya Robert dipandang sebagai pahlawan nasional, sedangkan Weasley Jerabek justru dihujani kritik. Untuk T-Cake dan Naomi, ending film ini memberi penutup yang lebih hangat. Setelah berhasil bertahan hidup melewati malam yang kacau itu, keduanya justru menemukan dukungan emosional yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dari orang lain. Naomi terkejut karena T-Cake benar-benar peduli pada putrinya, Sarah, dan pada beratnya hidup sebagai ibu tunggal. Sebaliknya, T-Cake juga tersentuh karena Naomi mau mendengar alasan di balik julukan anehnya, sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar dipedulikan siapapun. Karena itu, ending mereka bukan cuma soal selamat dari wabah, tetapi juga tentang lahirnya hubungan baru yang memberi harapan akan keluarga yang lebih utuh.
Tapi film ini juga sengaja tidak menutup semuanya dengan rasa aman sepenuhnya. Adegan terakhir yang memperlihatkan seekor rusa liar memuntahkan cairan hijau menjadi petunjuk jelas bahwa jamur itu belum benar-benar musnah. Ledakan terakhir memang menghancurkan pusat wabah utama, tetapi tampaknya salah satu rusa yang sebelumnya sudah terpapar masih hidup dan terus membawa infeksi itu ke alam liar. Jadi kemenangan para tokohnya sebenarnya hanya bersifat sementara. Mereka berhasil menghentikan bencana besar malam itu, tetapi tidak memutus ancaman sampai ke akarnya. Makna yang lebih mengerikan dari adegan penutup itu adalah kemungkinan bahwa jamur tersebut kini sudah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit dihentikan. Berkas Robert menekankan bahwa jamur ini cukup cerdas untuk terus memodifikasi dirinya agar bisa menyebar dengan lebih mudah dan lebih efektif. Bahkan sebelumnya ia sempat diperlihatkan dapat bergerak lewat benda mati seperti naik melalui ban mobil Mike sebelum masuk ke bagasi. Jika kemampuan seperti ini terus berkembang, maka wabah berikutnya bisa menjadi jauh lebih mematikan karena jamur itu tidak lagi bergantung pada satu lokasi tertutup atau satu jenis inang saja. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!